Saudara-saudaraku pecinta meditasi Retreat Center, tiba saatnya kita akan memulai kembali meditasi Retreat Center sebagaimana biasa kita lakukan setiap akhir minggu. Dan hari ini kami berharap kami menemui saudara-saudara di dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum kita memulai ibadah meditasi kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami begitu merindukan Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi negara kami, situasi dunia bahkan yang menghadapi ketakutan, yang menghadapi penderitaan karena wabah Corona yang menghilangkan begitu banyak nyawa. Berfirmanlah Engkau Tuhan agar firman-Mu ini menguatkan setiap orang yang mendengarkan dan mengikuti ibadah meditasi ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Yairus, seorang yang terpandang pada zamannya, seorang kepala bait Allah, seorang yang kaya dan seorang yang kepadanya jemaat selalu menceritakan penderitaan mereka, tiba pada satu titik di mana ia menghadapi kematian putrinya sendiri. Dan kita berharap kisah Yairus ini akan menguatkan saudara-saudara dimanapun berada, yang juga sedang menghadapi ketakutan, yang menghadapi kekhawatiran, mungkin yang sedang menghadapi kematian. Saudaraku, Alkitab pada Markus 5 ayat 21 sampai 24, begitu juga ayat 35 sampai 43 bercerita tentang seorang laki-laki bernama Yairus. Ada baiknya kita membuka Alkitab kita sehingga kita dapat membaca firman ini bersama-sama. Markus 5 ayat 21 sampai 24, kemudian dilanjutkan ayat 35 sampai ayat 43. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum,"
yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak pernah menyangka bahwa kita harus merasakan apa yang terjadi di dunia, di Indonesia, bahkan mungkin di sekitar saudara-saudara saat ini ketika pandemi coronavirus menyerang banyak orang, dan setiap hari diberitakan kepada kita betapa semua negara berjuang untuk menghadapi kematian. Sehingga saudara, beberapa di antara kita memilih untuk mengurung diri bersama dengan keluarga di rumah. Meskipun ada beberapa juga di antara kita yang sesungguhnya di dalam hatinya ia ingin tinggal di rumah, tetapi situasi hidup yang begitu berat memaksa ia keluar dengan rasa takut. Dengan rasa takut ia pergi keluar rumah, dan dengan rasa takut yang sama pula ia pulang ke rumah karena ia takut ia membawa sesuatu yang dapat menjangkiti isi keluarganya. Saudara, betapa kisah Yairus yang kita baca di dalam Alkitab ini mengatakan kepada kita bahwa betapa semua orang sesungguhnya tidak sanggup melihat apa yang terjadi di masa depan. Saudara bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita beberapa bulan yang lalu. Semua berjalan normal, berjalan sebagaimana biasa. Tapi tiba-tiba kita harus diperhadapkan dengan kenyataan saat ini. Sehingga suatu perubahan yang begitu drastis menerpa kita semuanya. Saudara, kisah Yairus ini menggambarkan kepada kita betapa rapuhnya kehidupan manusia sesungguhnya. Betapa semua kita memiliki keterbatasan. Saat ini terlihat bahwa betapa orang yang kaya sesungguhnya sama saja dengan orang yang miskin. Betapa orang yang pendidikannya amat tinggi sama saja dengan mereka yang tidak bersekolah sama sekali. Betapa mereka yang tersohor, mereka yang terkenal, mereka yang bagi sebagian orang adalah orang yang memiliki masa depan yang cerah, sama saja dengan sebagian besar orang-orang yang awam. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apa yang akan terjadi kepada anak-anak kita. Apa yang akan terjadi kepada keluarga kita. Di mana mereka berada dan apa yang sedang mereka hadapi. Saudara, sesungguhnya hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua hanyalah orang-orang yang buta. Saudara yang terkasih, kita tidak mampu melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Sama dengan Yairus. Di dalam Alkitab tertulis Yairus adalah seorang pemimpin rumah ibadah. Dia seorang imam. Dia seorang pendeta pada zaman ini. Saudara tahu, sebagai seorang pendeta, Yairus adalah tujuan orang-orang atau jemaatnya ketika mereka menghadapi pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Mungkin selama ini Yairus selalu menyelesaikan atau selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat-jemaatnya ketika jemaatnya menghadapi pergumulan yang berat seperti kematian.
Dan mungkin Yairus menjawabnya dengan begitu gamblang. Ia memberi kekuatan menguatkan mereka yang bertanya kepadanya. Di dalam tradisi pada zaman Yairus, menjadi seorang pemimpin rumah ibadat adalah menjadi seorang yang sangat terkenal, tersohor. Dia sekaligus adalah pemimpin sebuah kota, dan saudara tahu ia memiliki reputasi, ia memiliki kekayaan, ia memiliki nama baik, dan menjadi seperti Yairus adalah impian banyak orang. Tapi pada kisah ini, Yairus tidak lebih hanyalah seorang yang buta. Ia di depan Tuhan Yesus sama seperti seorang pengemis yang buta, yang mengemis, meminta kepada Tuhan Yesus untuk menghidupkan atau menyembuhkan kembali anaknya. Tidak ada satupun kekayaan, kehebatan, nama baik, reputasi yang dimiliki Yairus dapat digantikan dengan kehidupan anaknya. Saudara, seringkali kita berada pada posisi Yairus. Dan apa yang terjadi ketika Yairus menemui Tuhan Yesus? Ketika Yairus meminta kepada Tuhan Yesus dengan begitu merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, tidak sebagaimana seorang pejabat yang hebat, tapi ia menjadi seorang bapak yang begitu kehilangan karena anaknya sakit dan hampir mati. Ia datang kepada Tuhan Yesus dan meminta agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas anaknya, supaya anaknya selamat dan tetap hidup. Lalu Tuhan Yesus memberi harapan. Sebagaimana banyak orang begitu berharap kepada Tuhan Yesus, lalu ia tiba-tiba kecewa ketika harapan itu berbeda dengan kenyataan. Ketika Yesus bersedia mengikuti Yairus, Yairus mungkin merasakan sebuah pengharapan. Tapi seketika pengharapan itu pupus ketika saudara-saudara Yairus menghampiri mereka dan berkata, "Tidak perlu lagi engkau menyusahkan guru, karena anakmu telah meninggal." Bukankah seringkali kita menaruh harapan kepada Tuhan Yesus, tetapi kenyataan yang kita saksikan bertolak belakang dari harapan kita, sehingga kita kecewa kepada Tuhan Yesus, kita marah, kita kemudian membenci apa yang disebut dengan gereja, sehingga kita meninggalkan gereja karena kita kecewa betapa apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika itu Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Seringkali di tengah begitu banyaknya suara yang harus kita dengar, saya percaya setiap hari saudara dipenuhi dengan begitu banyak berita yang simpang siur. Begitu banyak cerita yang mungkin membuat saudara semakin kehilangan harapan. Mungkin karena saudara menetap di rumah selama beberapa hari ini, saudara mendengarkan begitu banyak berita dari media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Dan saudara merasa diteror dengan berbagai cerita itu. Dan hari ini sebagaimana Yairus yang begitu kaget mendengar berita bahwa anak yang ia kasihi itu telah mati. Tapi ada satu kalimat Tuhan Yesus yang hari ini juga akan kami bagikan kepada saudara. Jangan takut, percaya saja. Saudara yang terkasih, lalu Yesus bersama dengan 3 orang murid-muridnya, juga orang tua dari anak ini,
masuk ke dalam rumah Yairus, dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka menertawakan Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi belakangan ini dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang yang tidak tahu lagi mana kebenaran yang sesungguhnya. Ketika orang-orang menertawakan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengusir mereka dan membawa ayah ibu anak itu bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar itu. Ia menyebut kepada anak ini, "Talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu pula anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Saudara yang terkasih, kita tidak pernah tahu apa maksud Tuhan atas kehidupan kita, atas apa yang kita alami belakangan ini. Yang Tuhan minta hanya satu, jangan takut, percaya saja. Ini adalah ujian iman kita yang amat berat. Inilah ujian bagi setiap orang yang beriman. Apakah engkau masih mengandalkan Tuhan Yesus atau tidak? Saudaraku, ada dua hal di dalam peradaban manusia yang amat berpengaruh untuk mengubah hidup mereka. Yang pertama adalah rasa takut, dan yang kedua adalah rasa cinta. Saudara, rasa takut dapat memaksa semua kita untuk menetap di dalam rumah. Rasa takut dapat mengubah sebuah peradaban manusia. Dan orang yang bergerak di dalam ibadah meditasi memilih berubah bukan karena rasa takut, tapi karena rasa cinta. Kesempatan ini adalah kesempatan untuk saling mencintai. Engkau tidak keluar rumah bukan karena engkau takut, tapi karena engkau mencintai. Engkau tidak mau menjadi orang yang menjadi media bagi penyebaran virus. Karena mungkin banyak orang tidak sekuat dirimu di luar sana. Banyak orang-orang tua yang lemah. Mungkin kau sanggup menghadapinya, tapi belum tentu mereka sanggup menghadapinya. Berdiam di dalam rumah bukan karena rasa takut, tetapi karena rasa cinta. Cinta kepada keluargamu, cinta kepada saudara-saudaramu. Dan saudara, ada sebuah perubahan yang luar biasa belakangan ini. Ketika sebelumnya kita berkhotbah betapa media sosial dapat menjauhkan banyak orang, menjauhkan seorang dari yang lain. Tetapi belakangan ini kenyataan membuktikan media sosial harus kita gunakan untuk mendekatkan orang yang jauh. Karena itu saudaraku, kesempatanku berdiam di dalam rumah adalah kesempatan untuk mencintai. Teleponlah saudara-saudaramu yang jauh di sana, hubungilah mereka dan kuatkan mereka. Katakanlah engkau mencintai mereka sehingga mereka merasa begitu nyaman. Katakanlah pesan Tuhan Yesus kepada mereka, jangan takut, percaya saja. Dan apa yang terjadi? Yairus yang tadinya begitu kecewa dengan kematian anaknya menjadi begitu bersuka cita karena ia menyadari Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga mereka. Saudaraku, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah meditasi. Sebagaimana minggu yang lalu, kami telah membagikan tips kepada saudara-saudara untuk 20 menit bermeditasi di rumah saudara-saudara dengan meditasi Tuhan Yesus. Dan hari ini kami meminta saudara untuk bersama-sama dengan kami bermeditasi untuk menghilangkan rasa takut, tetapi menguatkan, membangkitkan kembali
rasa cinta di dalam hatimu. Marilah saudara-saudara, kita akan memulai ibadah meditasi kita. Pejamkanlah matamu, rileks saja, duduklah bersila bersama dengan keluargamu dalam ketenangan dan kedamaian. Pejamkanlah matamu, tariklah nafasmu dalam-dalam. Setiap engkau menarik nafasmu, sebutkanlah di dalam hatimu, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah. Setiap engkau menghembuskan kembali nafasmu, sebutkanlah, kasihanilah aku, orang berdosa. Tariklah nafasmu kembali dalam-dalam, perlahan-lahan, begitu damai, begitu tenang. Sebutkan kembali di dalam hatimu, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah. Kasihanilah aku, orang berdosa. Lakukanlah berulang kali sampai engkau merasa begitu nyaman, begitu damai, begitu tenang. Setiap kali engkau menarik nafasmu, rasakanlah Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri, masuk ke dalam tubuhmu, memberi engkau ketenangan, memberi engkau kedamaian, menenangkan hatimu. Biarlah yang tertinggal di dalam hatimu hanyalah ucapan terima kasih. Setiap engkau menarik nafas, Roh Kudus masuk ke dalam tubuhmu, menenangkan hatimu. Setiap engkau menghembuskan nafasmu, biarlah segala kekecewaan, ketakutan, rasa khawatir, kecemasan, kegelisahan meninggalkan tubuhmu. Saudaraku, arahkanlah pandanganmu kepada salib Tuhan Yesus. Lihatlah Tuhan Yesus yang tersalib. Ia begitu menderita. Ia begitu sakit. Ia menjerit. Darah bercucuran di sekujur tubuhnya. Tapi ia memandang kepadamu. Ia melakukan ini semua karena ia begitu mencintaimu. Engkau adalah segala-galanya baginya. Pandanglah salib Tuhan Yesus. Ia berkata kepadamu, "Anakku, aku mendengarkan semua doamu. Aku tahu engkau menderita saat ini. Aku tahu engkau takut. Letakkanlah kepalamu yang berat dengan beban itu di bahuku. Biarlah aku memelukmu penuh dengan cinta kasih. Engkau tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. Namun engkau akan mengerti ketika
semuanya akan terjadi. Percayalah, semua akan indah pada waktunya. Pakailah waktu yang kau miliki untuk saling mengasihi. Berdoalah setiap hari dengan keluargamu. Peluklah istri dan anak-anakmu. Peluklah suami, saudara-saudaramu, orang tuamu. Nikmatilah waktu yang amat berharga ini ketika engkau berkumpul bersama dengan mereka. Setiap kali engkau takut, pandanglah salibku. Engkau tahu aku mati karena begitu besar cintaku kepadamu. Setiap kali engkau merasa sunyi, pandanglah salibku. Lihatlah aku juga sendirian di sini. Aku merasakan penderitaan yang engkau rasakan. Jangan takut. Percaya saja. Saudaraku, tariklah nafasmu kembali dalam-dalam. Setiap kali engkau menarik nafasmu, sebutkanlah di dalam hatimu, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah. Setiap kali engkau menghembuskan nafasmu, sebutkanlah, aku mengasihi engkau. Lakukanlah berulang-ulang sampai hatimu begitu tenang, begitu damai, begitu nyaman. Jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus menyertai engkau, menyertai semua keluargamu. Setiap engkau menarik nafas, hatimu semakin damai, semakin damai, semakin damai. Pandanglah salib Tuhan Yesus di dalam meditasi. Tenangkanlah hatimu. Sebagaimana Tuhan menyertai engkau sepanjang sejarah hidup manusia, Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Dan hari ini pula, sebagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang percaya di sepanjang zaman, Ia akan menyertai engkau pula bersama dengan seluruh isi keluargamu. Tariklah nafasmu dalam-dalam, saudaraku. Tenangkanlah hatimu. Nikmatilah ibadah meditasi. Saudaraku, marilah bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang menyertai kehidupan setiap orang percaya di sepanjang sejarah. Sebagaimana Engkau menyertai kehidupan mereka, kami percaya Engkau pula menyertai kehidupan kami. Bapa, berkatilah setiap orang yang dipenuhi dengan rasa takut karena apa yang kami hadapi saat ini. Biarlah hati kami dipenuhi dengan cinta, sebagaimana kami belajar daripadamu. Biarlah hari-hari yang singkat ini
kami pergunakan untuk saling mencintai, saling mendoakan, saling menghubungi. Biarlah setiap orang di dalam masa-masa yang sulit ini mengandalkan Tuhan saja. Kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah ibadah meditasi kita pada hari Sabtu ini. Kami senantiasa mendoakan setiap orang, dimanapun engkau berada. Kami mendoakan engkau semua dengan keluargamu. Kami mendoakan orang-orang yang berada di garda terdepan, yang saat ini menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Kami berdoa buat semua para medis. Kami mendengar beberapa di antara mereka harus merenggang nyawa untuk mengatasi persoalan ini. Kita patut berdoa untuk mereka dan keluarga mereka. Di dalam peperangan ini, mereka menjadi pahlawan-pahlawan kita. Kami juga berdoa buat pemerintah kita. Sungguh, yang mereka butuhkan bukan kritikan kita. Yang mereka butuhkan adalah doa-doa tulus dari hati kita, agar mereka dikuatkan untuk memimpin negeri ini, untuk lepas dari bencana ini. Berdoa pula lah untuk gereja Tuhan, untuk gereja GBKP. Berdoalah untuk para pimpinan kita, agar mereka juga dikuatkan untuk menggembalakan kita semua domba-dombanya. Saudaraku, tetaplah kuat dan tetaplah semangat. Percayalah, ketika kita saling mendoakan, segala persoalan dapat kita atasi. Terima kasih.